Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasni dengan NIM 211054003 kelas E1. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nelvia Iriani SE MSI. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang regresi logistik. Apa sih itu regresi logistik? Nah, regresi logistik adalah suatu metode analisis yang berfungsi untuk menganalisis pengaruh suatu variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Dengan syarat bentuk data dari variabel terikat adalah data dikotomi, seperti ya dan tidak, setuju dan tidak, wanita dan pria, membeli dan tidak, dan sebagainya. Adapun bentuk umum dari model analisis regresi logistik ini adalah yaitu Y sama dengan logit P X sama dengan log Bx per 1 kurang Px sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 dengan keterangan yaitu Y sama dengan keputusan responden memilih, di mana dia ditentukan yaitu 1 jika responden memilih ya dan 0 jika responden memilih tidak. Nah, di X1, X2, X3 ini yaitu variabel bebas, sedangkan B1, B2, dan B3 yaitu koefisien regresi logistik variabel bebas terhadap variabel Y. Nah, lanjut. Di sini ada metode pengujian dalam analisis regresi logistik, di mana terdapat 2 parameter statistik yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu uji Wolf, digunakan untuk melihat variabel-variabel X yang mempengaruhi Y. Rumusnya seperti yang tertera pada gambar. Nah, hipotesis uji Wolf adalah HO-nya yaitu 0 sama dengan variabel X tidak mempengaruhi variabel Y, sedangkan H1-nya yaitu variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Penolakan HO terjadi jika nilai uji Wolf hitung lebih besar dari Wolf tabel, atau nilai probability uji Wolf hitung lebih kecil dari A atau 10%. Sedangkan penerimaan HO terjadi jika nilai uji Wolf hitung lebih kecil dari Wolf tabel, atau nilai probability uji Wolf hitung lebih besar dari A atau 10%. Nah, yang kedua yaitu ada odds ratio, di mana menginterpretasikan hasil penelitian tentang besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumusnya seperti yang tertera pada gambar tersebut. Nah, interpretasi dari nilai odds ratio adalah sebagai berikut, di mana nilai odds ratio yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa peluang responden memilih ya lebih besar daripada responden yang memilih tidak. Dengan kata lain, responden lebih cenderung memutuskan ya. Nilai odds ratio yang sama dengan 1 menunjukkan bahwa peluang responden untuk ya dengan responden memilih tidak adalah sama. Nilai odds ratio yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa peluang responden untuk memilih ya lebih kecil daripada responden yang memilih tidak. Dengan kata lain, responden lebih cenderung memutuskan untuk memilih. Pengujian persyaratan analisis regresi logistik sama seperti halnya analisis regresi sederhana dan berganda. Sebelum melakukan analisis regresi logistik, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi. Pengujian asumsi yang harus dilakukan adalah kebaikan model. Untuk pengujian kebaikan model ini digunakan metode percentage score. Baik, ini tahapan analisis regresi logistik. Yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS di laptop kita. Yang kedua yaitu
Pada variabel view buatlah definisi data kita yaitu Y, yaitu tipenya numerik, width-nya 8, dan X1 tipenya numerik, width-nya 8, dan values-nya non, dan X2 tipenya numerik, width-nya 8, dan values-nya non. Sehingga terbentuklah tabelnya. Selanjutnya, klik data view dan masukkan data-data kita yaitu kepada kolom Y, X1, dan X2. Setelah memasukkan datanya, ketik analyze, regression, binary logistik seperti pada tampilan tersebut. Nah, di sini klik variabel Y untuk ke panah dependen dan X1, X2-nya di bagian covariates. Selanjutnya klik option dan pada statistic and plot centang pilihan Hosmer Lomshow goodness of fit. Lalu klik continue dan klik OK, sehingga dapatlah hasilnya seperti yang tertera pada laptop. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa model regresi logistik yang dibuat ini sudah memenuhi asumsi kelayakan model. Hal ini dapat dilihat dari nilai chi-square pada tabel Homer and Lomshow test, di mana nilai chi-square hitungnya lebih kecil dari nilai chi-square tabelnya. Atau juga dapat dilihat dari nilai signifikan yang lebih besar dari alfa 5%. Pengaruh variabel bebas pada regresi logistik. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 keduanya mempengaruhi variabel Y. Hal ini dapat dilihat dari signifikan pada uji Wald di masing-masing variabel yang nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, di mana nilai signifikan variabel X1 sebesar 0,024 dan nilai signifikan variabel X2 yaitu sebesar 0,015. Pada tabel ini juga dapat diketahui nilai odds ratio dari masing-masing variabel bebas, yaitu untuk variabel X1 nilai odds rasionya sebesar 2,949. Dan untuk variabel X2, nilai odds rasionya sebesar 1,245. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada salah dan janggal.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.